Halo, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bertemu dengan saya, Daulat Nathaniel Banjarnahor, Magister Hukum, dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan, yaitu mata kuliah umum Universitas Kewarganegaraan, yang pada hari ini kita masuk pada materi kegiatan belajar keempat pada buku ajar atau modul mata kuliah umum kewarganegaraan, yaitu dengan materi nilai dan norma dalam Konstitusi Indonesia. Nah, kita mulai dari satu konsep mendasar tentang konstitusi itu sendiri, yaitu sampai sekarang semua kajian merujuk pada satu hal yang pasti, kalau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat menjadi UUD NRI 1945 itu adalah konstitusi dari negara Indonesia. Lantas kemudian kita bertanya, dari mana asal kata konstitusi itu sendiri? Secara etimologis, istilah konstitusi itu dikenal dalam berbagai bahasa. Contohnya dalam bahasa Perancis itu disebut dengan istilah constitue. Ada juga istilah dalam bahasa Inggris sebagai terjemahan dari kata konstitusi adalah constitution. Nah, tetapi kemudian para ahli menyepakati istilah konstitusi itu asal mulanya berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer, artinya membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Maka kesimpulan awalnya adalah berbicara konstitusi, kita berbicara permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau kata lainnya, konstitusi itu adalah mengandung permulaan dari segala peraturan tentang negara. Bahkan di sini pendapat Mahfud MD adalah konstitusi itu merupakan peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Jadi simpelnya buat kita semua di sini, berbicara konstitusi itu kita berbicara segala macam peraturan mendasar tentang negara. Segala aturan-aturan mendasar yang mengatur tentang negara. Itulah konstitusi. Maka kemudian secara lebih simpel diterjemahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi itu adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan, atau kalau mau lebih cepat mengingatnya, konstitusi itu adalah diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Jadi, untuk mengingat lebih mudah apa itu arti atau definisi dari konstitusi, itu adalah undang-undang dasar yang berlaku di suatu negara. Nah, secara umum ada dua macam konstitusi. Yang pertama itu konstitusi tertulis, dan yang kedua itu konstitusi tidak tertulis. Nah, untuk selanjutnya kita bisa artikan konstitusi itu adalah hukum dasar ya. Maka hukum dasar atau konstitusi yang tertulis itu biasanya disebut sebagai undang-undang dasar. Nah, sedangkan konstitusi yang tidak tertulis itu biasa disebut dengan istilah konstitusi. Jadi, kita ambil satu penegasan. Yang pertama, konstitusi tertulis biasanya disebut sebagai undang-undang dasar. Maka kesimpulan awalnya, undang-undang dasar adalah konstitusi tertulis. Nah, sedangkan konstitusi tidak tertulis
itu biasanya disebut dengan istilah konvensi. Konvensi itu adalah bisa diartikan sebagai kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara di dalam proses berjalannya negara. Ya, maka ketika kita bertanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu masuk kategori yang mana? Maka kita jawab UUD NRI 1945 itu masuk dalam kategori konstitusi tertulis dan merupakan konstitusi tertulis dari negara kita. Maka sebagai konstitusi dari Indonesia atau negara kita, UUD NRI 1945 itu punya kedudukan sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi dari negara. Maka ketika ada pertanyaan, coba jelaskan kedudukan UUD NRI 1945. Silakan Anda jawab, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah yang pertama, berkedudukan sebagai hukum dasar, dan yang kedua, berkedudukan sebagai hukum tertinggi negara Indonesia. Oke, kalau ada yang bertanya, sebagai hukum dasar apa pengertiannya? Nah, sebagai hukum dasar, UUD 1945 itu adalah sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar ini ketika dia berperan sebagai hukum dasar, dia akan mendasari pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar. Contoh, ketika membentuk undang-undang, maka harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lalu kemudian sebagai hukum tertinggi negara, Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu menduduki posisi tertinggi, menduduki posisi paling tinggi di dalam jenjang atau tingkatan norma-norma hukum atau aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia. Maka ketika berbicara sebagai hukum dasar ataupun dan sebagai hukum tertinggi di negara Indonesia, maka segala peraturan perundang-undangan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 isinya itu harus bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945. Ketika dikatakan sudah bersumber, maka tidak boleh bertentangan. Lantas kalau bertentangan bagaimana? Misalnya kita bisa lakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Ya, maka misalnya isi norma dari sebuah atau suatu pasal yang ada di dalam undang-undang, kalau kita bicara hukum dasar dan hukum tertinggi, maka konsekuensinya isi norma dalam suatu pasal yang ada di undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dijadikan sebagai batu uji. Ya, dalam posisi sebagai konstitusi kita, maka Undang-Undang Dasar 1945 itu jadi batu uji untuk menganalisis atau menguji apakah peraturan perundang-undangan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi kita bicara Undang-Undang Dasar. Nah, di bawah Undang-Undang Dasar itu ada peraturan perundang-undangan yang lain. Contohnya undang-undang.
Maka undang-undang pada dasarnya adalah pelaksanaan dari norma-norma yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar. Kita pertegas lagi ya, undang-undang pada hakikatnya, pada dasarnya adalah pelaksanaan lebih lanjut dari norma-norma atau aturan-aturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Contohnya kita ambil di Indonesia, pasal 31 ayat 3, Undang-Undang Dasar NRI 1945. Di sini adalah pasal di Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ini mengatur tentang pendidikan nasional. Ya, pemerintah mengusahakan dan seterusnya satu pendidikan atau satu sistem pendidikan nasional dan seterusnya yang diatur dengan undang-undang. Maka berdasarkan pasal 31 ayat 3 UUD NRI 1945 ini, kemudian disusunlah undang-undang pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar di bidang pendidikan. Maka kemudian disusunlah undang-undang untuk melaksanakan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oke, lalu kemudian ketika ada pertanyaan, bagaimana perkembangan atau perjalanan dari konstitusi kita? Maka kita bisa katakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu tentu telah mengalami dinamika. Dan kajian para ahli menjelaskan UUD NRI 45 atau konstitusi kita di Indonesia itu sudah mengalami amandemen atau perubahan sebanyak 4 kali. Perubahan pertama itu tahun 1999 dan yang kedua, perubahan kedua itu tahun 2000 sampai perubahan yang keempat itu tahun 2002. Lalu kemudian perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945 ini dilakukan oleh negara Indonesia dengan cara adendum. Maka kemudian dengan adanya perubahan ini atau amandemen ini yang dilakukan sebanyak 4 kali, maka saat ini negara kita Indonesia punya 5 naskah resmi Undang-Undang Dasar NRI 1945. Tentu yang pertama adalah naskah Undang-Undang Dasar yang pertama atau yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Lalu kemudian diberlakukan kembali dengan dekret presiden itu di tanggal 5 Juli 1959 dan seterusnya. Ya, lalu kedua, naskah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu di tahun 1999 sampai naskah perubahan keempat UUD NRI 1945 yaitu di tahun 2002. Oke, maka tadi kita kan bahas ya, Indonesia sebagai sebuah negara melakukan perubahan konstitusi atau amandemen konstitusi dengan cara adendum. Ingat saja di sana ada kata ADD atau add dalam bahasa Inggris. Add itu artinya menambah. Ya. Jadi berbicara konteks amandemen konstitusi kita atau amandemen undang-undang dasar kita dengan cara adendum, maka cara atau teknis yang dilakukan itu lebih dekat dengan teknis menambah. Jadi dengan cara adendum ini, ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, yang dari tahun 1945 itu masih tetap berlaku. Hanya beberapa ketentuan yang sudah diganti atau
dianggap tidak berlaku lagi. Maka kemudian dengan sistem adendum tadi ditambahkanlah ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang baru. Maka kemudian naskah perubahan di dalam konteks perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan. Maka kemudian dengan perubahan-perubahan tadi, Undang-Undang Dasar NRI 1945 kemudian menjadi lebih lengkap karena mengalami adendum. Perubahannya dengan adendum, yaitu menambah. Maka kemudian bertambahlah jumlah pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jumlah keseluruhan pasal yang diubah dari perubahan pertama sampai perubahan keempat totalnya ada 73 pasal, tetapi atau namun jumlah nomor pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu tetap 37. Tidak termasuk aturan peralihan maupun aturan tambahan. Cara perubahannya bagaimana? Dengan cara penulisan nomor pasal ditambahkan huruf setelah nomor angkanya. Contoh, di Undang-Undang Dasar 1945 edisi pertama yang tanggal 18 Agustus 1945 sudah ada pasal 28. Lalu kemudian diadendum dengan cara menambahkan huruf di belakang pasal 28. Ya, di belakang angka yang ada di pasal 28. Maka kemudian adendumnya berubah menjadi pasal 28A, 28B, dan seterusnya. Oke, maka berbicara perubahan-perubahan yang penting dirasa atau bisa kita kaji di dalam amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar kita adalah kalau sekarang pasca amandemen Undang-Undang Dasar kita itu hanya terdiri dari 2 bagian saja. Yang pertama atau bagian pertama itu disebut bagian pembukaan, yang ada tulisan dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur dan seterusnya. Nah, itu adalah bagian pembukaan dari alinea pertama sampai alinea keempat. Lalu kemudian bagian kedua itu disebut bagian pasal-pasal. Nah, bagian penjelasan dari UUD 1945 itu tetap ada di naskah pertama sebagai bagian dari dokumen yang resmi di kita, di negara kita. Tapi tidak berlaku lagi. Maka ketika ada pertanyaan sistematika Undang-Undang Dasar NRI 1945 pasca amandemen, maka Anda jawab bagian pertama disebut bagian pembukaan yang ada 4 alinea, lalu kemudian bagian kedua terdiri atas pasal-pasal. Oke, lalu kemudian lantas kita juga perlu mengetahui sedikit tentang apa-apa saja sih yang terdapat di dalam sebuah konstitusi. Anda boleh pakai pendapatnya Miriam Budiarjo. Di sana disebutkan atau dijelaskan oleh Budiarjo, konstitusi atau undang-undang dasar itu biasanya memuat beberapa ketentuan atau isi. Yang pertama, konstitusi itu biasa mengatur atau memuat tentang organisasi negara. Apa itu organisasi negara? Ingat saja, simpelnya organisasi negara itu sama dengan lembaga negara. Apa saja tentang lembaga negara yang diatur di konstitusi? Contohnya contohnya itu pembagian kekuasaan antara kekuasaan atau lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau di Indonesia contohnya Anda boleh baca di Undang-Undang Dasar kita ada pasal yang khusus mengatur tentang kekuasaan eksekutif
yang dipegang oleh presiden, yang dipegang oleh wakil presiden, dan para menteri. Ya, kalau di Undang-Undang Dasar itu disebut sebagai kekuasaan pemerintahan negara. Isinya di situ ada presiden dibantu oleh wakil presiden, lalu kemudian ada pasal khusus atau bab khusus yang mengatur tentang kementerian negara, di mana kementerian negara itu isinya para menteri yang diangkat oleh presiden. Maka menteri statusnya adalah pembantu presiden. Masing-masing kemudian dibagi kewenangannya. Apa yang menjadi kewenangan atau kekuasaan dari seorang presiden? Apa-apa saja yang bisa dilakukan? Nah, seperti itu. Kekuasaan legislatif Anda boleh baca pasal di UUD NRI 1945 yang mengatur tentang DPR, DPD, dan MPR. Lalu kemudian kekuasaan yudikatif atau lembaga yudikatif disebut dengan istilah lembaga peradilan, itu ada di pasal 24 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Dipegang oleh 3 lembaga juga, atau didistribusikan atau dibagi ke dalam 3 lembaga. Yang pertama tentunya adalah Mahkamah Agung, dan yang kedua Mahkamah Konstitusi, dan yang ketiga Komisi Yudisial atau KY. Lalu kemudian sebuah konstitusi itu pada umumnya memuat atau mengatur tentang hak-hak asasi manusia. Contohnya pasal 29 ayat 2 tentang hak-hak dari manusia atau warga negara Indonesia untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan. Maka contohnya dalam konteks yang terjadi akhir-akhir ini, bisa kita simpulkan yang melakukan penyegelan terhadap POUK di Tangerang itu adalah pelanggaran hak-hak asasi manusia. Maka orang-orang yang menyegel itu melanggar konstitusi. Ya. Lalu kemudian prosedur mengubah undang-undang dasar. Kita harus mengimani atau percaya kalau undang-undang dasar itu produk manusia. Maka produk manusia bisa saja mengandung kelemahan. Maka terbuka ruang untuk dilakukannya perubahan terhadap undang-undang dasar. Tapi kemudian ada prosedurnya, tidak sembarangan. Lalu kemudian ada kalanya dalam undang-undang dasar itu memuat atau isinya adalah ada larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar atau larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari negara. Contoh di Indonesia, silahkan baca di undang-undang dasar kita. Khusus untuk dasar negara Pancasila itu tidak dapat dilakukan perubahan, itu ada pasalnya. Ya, lalu kemudian untuk bentuk negara kesatuan itu juga dilarang untuk diubah. Oke, tadi sudah saya sebutkan ya bahwa isi dari Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu sistematikanya ada 2. Isi yang pertama adalah di bagian pembukaan dan isi yang kedua adalah di bagian pasal-pasal. Bagian pembukaan isinya adalah pernyataan yang terdiri dari 4 alinea. Kalau bagian pasal-pasal itu kemudian di breakdown lagi, dibagi-bagi lagi menjadi bab, kemudian menjadi pasal, menjadi ayat. Ya, jadi bagian pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 itu terdiri atas bab, pasal, juga ayat. Bagian dari pasal-pasal ini terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Nah, tentu kemudian kita bertanya nih, mengapa konstitusi itu diperlukan? Menjawabnya sangat gampang, ya. Konstitusi diperlukan itu gunanya adalah
supaya bisa membatasi kekuasaan pemerintah atau kekuasaan dari penguasa di sebuah negara. Kenapa seperti itu? Karena kita beranjak dari pengalaman sejarah yang terjadi di berbagai belahan dunia itu membuktikan kalau ternyata di zaman dulu itu karena kekuasaan dari pemerintah itu cenderung otoriter atau cenderung sesuka hatinya, maka timbullah perjuangan, timbullah gagasan untuk menegakkan hak-hak dasar manusia. Maka pengalaman sejarah yang terjadi di masa lampau itu kemudian menjadi bukti bahwa pernah ada perjuangan terkait penegakan hak-hak dasar manusia. Mengapa? Karena kekuasaan raja itu atau kekuasaan negara, kalau dulu disebut kekuasaan raja, itu sangat sewenang-wenang. Lalu kemudian penegakan hak-hak dasar manusia itu terumus di dalam dokumen-dokumen tertulis atau dokumen-dokumen tidak tertulis yang kemudian disebut konstitusi. Maka kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, berbicara konstitusi itu mengandung dua sisi, mengandung dua fungsi. Di satu sisi membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara, di sisi yang kedua atau sisi lain, konstitusi itu juga berguna untuk menjamin hak-hak dasar warga negara atau disebut dengan istilah hak asasi manusia atau HAM. Nah, sumber historis, sosiologis, dan politis tentang konstitusi kita itu bisa kita lihat. Contoh, kalau kita bicara sejarah atau sumber historis, ingat saja histori sejarah. Maka sejarah tentang undang-undang dasar kita. Nah, sumbernya bisa kita lihat dalam tataran historis. UUD atau Undang-Undang Dasar Negara kita itu ditetapkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara itu oleh PPKI di tanggal 18 Agustus 1945. Yang tentunya itu berasal dari pendahulu-pendahulu sebelum PPKI ada. Ya, maka Undang-Undang Dasar kita itu yang tahun 1945 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 adalah hasil yang dibawa dari sidang BPUPKI yang kedua. Di sana, di sidang BPUPKI yang kedua, isinya adalah dihasilkannya rancangan hukum dasar negara. Lalu kemudian terjadi dinamika perubahan. Lalu kemudian rancangan hukum dasar hasil sidang BPUPKI yang kedua tersebut dirapatkan kembali dan kemudian ditetapkan oleh PPKI, Panitia Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, Dokuritsu Junbi Inkai, Lalu kemudian ditetapkanlah dari sidang BPUPKI yang kedua, dibahas, dirapatkan, kemudian ditetapkan oleh PPKI sebagai konstitusi kita, sebagai sebuah negara yang merdeka. Lalu kemudian terjadi perubahan di tanggal 27 Desember 1949 di Indonesia berlakulah Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dan kemudian berubah lagi di tanggal 17 Agustus 1950 berlakulah Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 atau disebut UUDS 1950. Lalu kemudian terjadi lagi perkembangan atau dinamika melalui dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, kemudian berlakulah kembali Undang-Undang Dasar NRI 1945. Lalu kemudian setelah itu
berjalanlah amandemen. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 setelah Undang-Undang Dasar sementara itu dimulai dari tahun 1959, ya tepatnya bulan Juli. Lalu kemudian dari bulan Juli 1959 sampai tahun 1999. Ya, karena tahun amandemen ya, karena tahun amandemen kan pertama kali itu adalah tahun 1999 yang kemudian mengalami amandemen sampai 4 kali sampai saat ini. Kemudian berbicara sumber historis maupun sosiologis, boleh nanti dibaca kembali. Lantas kemudian contoh lebih lanjut dari sumber politis dari konstitusi kita. Nah, kalau kita bicara sumber politis, ya tadi dikatakan konstitusi kita itu menyumbang perkembangan atau menyumbang hal-hal yang baik untuk membina tatanan politik Indonesia yang lebih baik. Maka contohnya bisa kita lihat dalam sumber politis konstitusi Indonesia, itu contohnya di bab 3 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Di sana ada aturan-aturan mendasar. Contoh, dikatakan untuk menjadi seorang presiden atau menjadi seorang calon presiden dan calon wakil presiden itu ada syarat-syaratnya. Maka mohon maaf nih, tukang becak ya nggak bisa jadi calon presiden. Tetapi kalau dia diusung oleh partai politik ya bisa. Nah, maka boleh dibaca pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai syarat pencalonan warga negara Indonesia menjadi calon presiden. Lalu kemudian di pasal 7 juga kemudian ada pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden itu dibatasi maksimal 2 periode. 1 periode itu 5 tahun. Maka jabatan seorang presiden dan wakil presiden itu maksimal 10 tahun. Lalu kemudian pemberhentian presiden dan wakil presiden di dalam masa jabatannya itu bisa dilakukan, tapi harus sesuai dengan pasal 7A dan pasal 7B Undang-Undang Dasar NRI 1945. Nah, lalu kemudian bagaimana kita memotret dinamika dan tantangan konstitusi di dalam kehidupan kita di Indonesia. Maka kita bisa lihat tadi sudah saya jelaskan, Undang-Undang Dasar kita itu mengalami perubahan, lalu kemudian mengalami dinamika, yaitu kita bisa lihat dalam hal amandemen yang sudah dilakukan atau perubahan yang dilakukan sebanyak 4 kali. Maka di sana kita bisa lihat banyak perubahan dan hal-hal yang baru yang menjadi norma atau aturan di dalam penyelenggaraan bernegara kita. Contoh di pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan itu dikatakan presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Lalu kemudian berubah. Sekarang pemilihan presiden dan wakil presiden itu tidak lagi dilakukan oleh MPR. Ya, kalau sekarang di pasal 6A ayat 1, ya, presiden wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Itulah yang sudah kita lakukan dalam beberapa edisi pemilu. Ya, kalau yang terakhir masih ingat kan? Di nomor 1 ada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Di nomor 2 ada Oke gas ya, atau Prabowo Gibran. Lalu kemudian ada pasangan nomor 3 yaitu Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Lalu kemudian dipilihlah dalam pemilihan umum. Dicobloslah mereka, dipilihlah mereka. Yang milih siapa? Rakyat secara langsung. Kalau dulu sebelum perubahan atau amandemen,
presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dengan suara yang terbanyak. Nah, itulah perubahan yang tadi dikatakan perubahannya cukup banyak, tapi kita bisa contohkan satu dulu ya. Perubahan terkait pemilihan presiden dan wakil presiden dari yang sebelumnya, sebelum amandemen itu dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak, setelah amandemen di pasal 6A ayat 1 dipilih oleh rakyat secara langsung. Maka perubahan-perubahan yang terjadi dalam amandemen konstitusi kita itu adalah berbicara bagaimana konstitusi itu berfungsi untuk sarana rekayasa dan sarana pembaharuan masyarakat. Social engineering atau social reform menurut Jimli Asidiki. Maka perubahan-perubahan norma yang ada dalam pemilihan presiden di dalam amandemen Undang-Undang Dasar kita kemudian membawa perubahan undang-undang pemilu, perubahan sistem kepartaian, perubahan sistem pemilu, termasuk juga ada dampak terhadap perubahan dari perilaku pemilih. Nah, lalu kemudian kenapa nilai dan norma yang ada dalam Undang-Undang Dasar Indonesia itu, dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu menjadi penting. Yang pertama tentunya karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu berisi cita-cita kenegaraan kita. Juga berisi cita-cita hukum yang ingin kita capai di negara kita. Apa yang kita andaikan ya, apa yang kita pikirkan, harapkan sebagai sebuah negara. Kita mau bawa negara ini kemana? Kita mau bawa hukum negara Indonesia ini kemana? Nah, itu maksudnya. Lalu kemudian dijabarkanlah dalam pasal-pasal. Maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu berisi nilai-nilai mendasar, nilai-nilai yang luhur, dan juga cita-cita dari bangsa kita. Maka keempat alinea yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sangat relate atau berhubungan dengan nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara. Karena di sana kita melihat di alinea keempat, di bagian bunyi Pancasila, di sana kita melihat ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan. Bahkan kemudian kalau kita naik ke alinea sebelumnya, kita juga melihat ada nilai kemerdekaan untuk bebas dari penjajahan. Maka nilai-nilai yang mendukung kemerdekaan, nilai-nilai yang menentang penjajahan. Nah, seperti itu. Lalu kemudian di bagian kedua, bagian pasal-pasal itu berisikan norma-norma penyelenggaraan bernegara. Lalu kemudian norma-norma bernegara itu termuat dalam bab, pasal, ataupun ayat yang ada di Undang-Undang Dasar. Secara garis besar tentunya di bagian pasal-pasal ini berisi banyak hal. Contohnya apa? Di bab 1 ada tentang bentuk negara dan kedaulatan negara Indonesia, itu ada di pasal 1 dan seterusnya. Sampai kepada contoh lainnya bab 3 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu tentang kekuasaan pemerintahan negara. Itu ada di pasal 4 sampai pasal 16. Nah, maka norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu bisa atau berguna menjadi pedoman di dalam penyelenggaraan bernegara kita. Karena tadi Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu berisi atau berkedudukan sebagai hukum dasar. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945
berisi norma-norma pokok dan garis-garis besar norma negara. Maka kemudian dijabarkanlah atau disusunlah undang-undang sebagai pelaksanaan dari norma-norma yang ada di Undang-Undang Dasar. Contohnya tadi yang saya jelaskan, pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Kemudian diturunkanlah ke dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 atau 12 tahun 2002 ya, atau kita sebutlah dengan istilah Undang-Undang Sisdiknas. Maka contohnya suatu undang-undang itu biasanya berisi norma hukum yang lebih detail atau operasional. Misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Contoh kita bisa lihat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu, Pengetahuan, dan Teknologi. Ini tentu diturunkan atau landasan berpikirnya adalah Undang-Undang Dasar 1945.